Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Pak Dedi. Pak Dedi, kalau kita lihat kan libur Lebaran tahun ini cukup panjang ya. Yap. Apakah dengan libur yang panjang ini arus balik ini juga akan terdistribusi begitu Pak? Tidak akan puncak-puncaknya banget begitu di hari Sabtu besok? Ya, begini. Kalau menurut tradisi mudik biasanya memang untuk mudiknya itu bisa terurai panjang ya. Kalau hari ini, kalau mudik tahun ini jelas, ini sangat panjang, ada 16 hari, dimulai dari work from anywhere, itu tanggal 24, dan itu mudiknya juga panjang. Karena H-3 pun itu berbeda dengan tahun lalu. H-3 kemarin itu yang, kalau indikatornya kita pakai tol, itu baru 63%. Oke. Berarti masih ada sekitar 40% itu masih belum mudik. Ternyata yang 40%-an itu mudiknya di hari kedua Lebaran atau H+1. Itu juga macet kemarin kan, mereka numpuk. Makanya ada kenaikan kalau untuk pengguna jalan tol ada sekitar 6,5%. Karena ada diskon tarif tol, itu memang sangat stimulans masyarakat untuk mudik menggunakan mobil melalui tol. Dan tapi kalau nyambung dari yang dialog kita sebelumnya, ada penurunan juga, tidak hanya jalan tol, penurunan juga jalan kereta api, pengguna bus, lalu juga kalau sepeda motor itu naik yang menggunakan sepeda motor. Mungkin karena lebih murah kali menggunakan sepeda motor. Bukan, karena ini kan efisiensi, jadi motor gratis yang sama dengan yang mudik gratis itu berkurang. Kalau kereta api untuk tahun 2024 itu sekitar ada 12.400 sekian. Lalu yang tahun ini karena efisiensi turun ada 7.100 sekian. Lalu untuk Pelni itu malah juga tidak ada motor gratis. Dan kemudian untuk truk untuk yang ngangkut mudik gratis pun juga berkurang. Tahun lalu 300, tahun ini hanya 10 truk. Jadi memang ada potensi kenaikan pengguna angkutan motor roda 2. Gitu ya. Dan kalau Mas Dedi sendiri melihat bagaimana fenomena pengguna kereta api juga ikut menurun begitu ya, apa kemudian yang menjadi alasan turunnya minat dari para pemudik untuk menggunakan transportasi umum? Nah begini, kalau khusus kereta api, karena kereta api itu tidak ada tarif diskonnya. Jadi menggunakan tarif-tarif reguler ya, entah kereta perintis atau kereta PSO, itu tidak ada penurunan tarif. Nah, kalau untuk kereta api mengoperasikannya justru kereta api yang komersil. Jadi kereta api komersil jelas itu tarifnya tidak naik. Mengapa kereta api turun? Karena dan juga PO bus yang reguler itu juga turun karena apa? Karena maraknya atau banyaknya mudik gratis. Mudik gratis dengan bus ya? Betul, sehingga yang biasanya naik kereta atau yang biasanya naik bus reguler akap misalnya antar kota, antar provinsi, itu mengalami penurunan karena mereka lebih memilih menggunakan mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dan juga BUMN. Kita akan melihat juga di masa libur Lebaran ini tentu masyarakat juga banyak ke tempat-tempat wisata nih Pak Dedi. Nah, ada rekan kami Usep Saripudin di lokasi wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Bagaimana kondisi hari ini di sana? Apakah ramai dengan wisatawan, Usep? Halo, selamat pagi Usep. Apakah mendengar suara kami Usep? Ya, kami juga masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Usep Saripudin ya untuk mengetahui bagaimana jalur lalu lintas wisata di sana ya, karena memang Puncak penuh sekali tempat wisata di sana. Iya, mungkin Pak Dedi juga melihat bahwa infrastruktur tahun ini untuk arus mudik dan balik ini apakah memang lebih baik dari sebelumnya sehingga arus mudik dan balik ini bisa berjalan lancar begitu Pak Dedi? Kalau masalah infrastruktur tidak banyak perubahan dibanding dengan 2024. Hanya yang berubah itu adalah tol Bojimin ya. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Itu sekarang sudah sampai ke Bojimin 2. Itu yang membuat, makanya tadi kita sampaikan bahwa ada peningkatan pengguna jalan tol itu karena tepat. Karena memang ada euforia pengguna masyarakat yang mudik ke Sukabumi yang biasanya mereka menggunakan kereta api
atau menggunakan angkutan umum, mereka saat ini menggunakan jalan tol. Jalan tol sudah lebih lancar betul, gitu ya. sehingga cepat. kemarin itu Bojimin juga sempat macet parah juga kan, karena memang biasanya kalau Lebaran pertama mereka di rumah, Lebaran kedua mereka mereka ke tempat saudara atau ke tempat wisata. Biasanya macet seperti itu. Seperti kemarin kita di Bojimin juga perhatian juga, waduh kok parah. Seperti itu. Baik, Pak Dedi, kita juga sudah terhubung dengan Usep. Usep, bagaimana kemudian jalur wisata di Puncak hingga pagi hari ini? Apakah masih terus ramai dengan kendaraan di sana? Silakan Usep. Ya, kami juga masih akan terus memperbaiki sambungan komunikasi dengan Usep. Tapi Mas Dedi, tentunya kita juga semua berharap bagaimana arus balik tahun ini bisa tercipta suasana yang nyaman dan bisa para pemudik juga bisa sampai ke tempat tujuan pulang dengan selamat begitu ya Mas Dedi. Amin. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Dedi. Hadir di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Dan tentunya